Kalau jadi seorang entertainment itu pasti nggak jauh dari penyakit mental. Hai semua, Moon di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang entertainer mungkin sangatlah enak. Selain menghibur penonton, mereka pun digaji dengan uang yang bisa dibilang tidak sedikit. Tentu hal inilah yang membuat banyak orang saling berlomba-lomba menjadi streamer. Apalagi ditambah baru-baru ini kita atau khususnya Indonesia mulai diramaikan dengan adanya VTuber. Tidak berhenti di situ, ditambah adanya budaya donasi yang cukup menggiurkan dan juga adanya konten stream donaton membuat lebih banyak lagi orang tergiur untuk terjun menjadi streamer. Tidak perlu adanya editing, 2 jam atau lebih di depan PC berbincang dan juga bermain dengan para penonton menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang pun ikut terjun menjadi streamer. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya dan beragamnya konten. Salah satu konten yang cukup mudah dibuat adalah free talk atau berbincang-bincang dengan para streamer. Bagaikan sesuatu pencapaian yang luar biasa jika chat kita bisa dibaca dan mungkin kita sampai dinotis oleh idola. Apalagi dari situ pun muncul rasa ingin berkenalan dan apalagi dekat dengan sang pujaan hati. Mendengarkan curhatan hingga cerita tidak penting seperti sarapan makan pagi, seolah-olah membangun ikatan baru yang lebih spesial di antara kita dari viewer lain. Tapi terkadang, mungkin kita dapat atau pernah mendengar bahwa seorang streamer yang kita sukai ini sedang merasa down, atau yang bahasa kerennya sekarang adalah kena mental. Atau juga yang mungkin lebih dikenal dengan mental breakdown. Ya, streamer memang juga manusia. Banyak hal dan urusan dunia nyata yang tidak dapat dipungkiri, yang mana hal ini dapat mempengaruhi gaya stream mereka. Baik mereka kurang semangat, maupun terkadang stream yang dibawakannya pun kurang fun. Tapi, tidak sedikit juga mereka pun menceritakan atau bisa dibilang curhat mengenai masalah pribadi mereka di stream. Bahkan, ada yang terang-terangan loh menceritakan masalah pribadi mereka yang lebih terbuka yang sebenarnya kita tidak perlu mengetahuinya. Sebenarnya, ini bukanlah hal baru, bahwa memang setiap orang dapat merasakan atau sedang feeling down. Tapi ada beberapa juga yang bisa dikategorikan bahwa mereka hanya mencari panggung drama agar mendapatkan simpatik dari orang-orang. Ya, internet merupakan tempat yang misterius. Di sini kamu dapat menemukan berbagai macam hal dari foto tahu hingga kasih sayang palsu dari orang yang tidak kamu tahu. Sayangnya, fake love inilah yang dapat berdampak buruk, yang dimana seseorang akan terus mencari pembenaran dan mencari pembelaan. Walau mereka secara sadar maupun tidak sadar, mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tidak sedikit juga para streamer yang telah terkena kasus gangguan ini demi mencari pamor atau pity shops. Well, saranku sebaiknya memang konsultasikan ke profesional, baik yang ahli atau tenaga medis. Karena self-diagnosa itu bukanlah hal yang baik, dan malah mungkin dapat berdampak lebih buruk lagi ke diri kamu. Dan internet tidak selalu menjadi jawaban untuk segalanya. Oke, kasus nyata sebenarnya yang akhir-akhir ini ramai bisa kita lihat adalah Mikeneko. Semenjak kasus terakhirnya mengenai desas-desus dirinya dengan seorang penyanyi mafu-mafu, banyak orang yang mengendus dirinya ini memiliki sifat menhera. Menhera sendiri di sini memiliki konotasi negatif, di mana seseorang yang memiliki penyakit mental yang memerlukan bantuan dari orang ahli. Rasa haus diberi kasih sayang dan mendapatkan dukungan orang-orang dari belakang ini, yang dilihat-lihat Mikeneko selalu cari. Bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk melindungi dirinya dari serangan haters, ataupun mendukung ucapan yang dilontarkan mantan VTuber agensi ini. Jika kita ingin menilik lebih jauh, sebenarnya ada juga seperti YouTuber Boyunaben. Mungkin beberapa dari kalian tidak mengenalinya, atau malah mungkin pernah melihatnya di salah satu music video dari PewDiePie. Ya, Boyunaben, aka David Paul Brown, adalah seorang penulis lagu, rapper, dan juga seorang YouTuber. Melalui postingan terakhir di kanal YouTube-nya, seorang YouTuber besar ini pun dapat terkena depresi. Ya, walau sebenarnya David telah lama juga mengidap depresi, akan tetapi nampaknya hal ini kembali kambuh akibat pandemi kemarin. Ya, jika akhir-akhir ini aku banyak melihat orang-orang baru juga terjun dan membawa permasalahan ini sebagai bentuk mencari perhatian dan simpati kepada orang-orang, bahkan menjadi topik utama atau malah menjadi ciri khas konten kreator tersebut, sayangnya aku tidak merekomendasikan kalian untuk menjadikan ini sebagai gaya atau ciri khas dari konten kalian. Berbicara soal psikologi dan mungkin kalian tertarik dengan hal ini, mungkin kalian bisa cek salah satu VTuber. Ya, ternyata ada loh VTuber yang suka membicarakan hal-hal psikologi. Ya, Shinmei, atau yang lebih akrab dipanggil Mei, salah satu dari sekian konten kreator VTuber yang cukup berbeda, di mana konten yang disajikan sangatlah menarik, mengemas pembahasan psikologi dengan contoh kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah pembahasan erotomania, pengenalan emosi, dan masih banyak lainnya.
Tidak sembarang psikologi, Mei sendiri di sini juga cukup pintar di mana konten yang dibawakan selalu didasari dengan jurnal, sehingga kalian pun dapat mencari dan membaca jurnalnya. Nah, jadi bagi kalian yang suka dengan pembahasan seperti tadi, aku sangat merekomendasikan kalian untuk menonton Mei. Sayangnya hingga video ini dibuat, Mei sendiri masih menggunakan karakter PNG, tapi besar harapan dan kemungkinanku untuk Mei kedepannya tentu akan ada upgrade, dan juga konten bahasan yang akan selalu terus Mei bawakan selanjutnya. So that's it video for today guys. Bagaimana menurut kalian mengenai para orang-orang yang terjun ke dunia entertainment dengan mengedepankan ciri khas main hero-nya? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Lalu kalau kalian suka, leave a like dan bagikan ke komunitas kamu. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan juga live stream aku ke depannya. Thanks for watching, your boys Moon here, peace out.